Presiden dan wakil presiden terpilih dihadapkan dengan banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Mulai dari mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lalu yang tak kalah penting, pemberantasan korupsi hingga pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Menjadi pemimpin untuk lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 38 provinsi bukan perkara mudah. Apalagi dengan beragam suku, agama, budaya, kondisi alam dan lingkungan yang berbeda-beda. Kesenjangan sosial juga masih terjadi. Maka sejumlah pekerjaan rumah, baik yang sudah berjalan maupun yang belum dikerjakan, harus segera tuntas oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pertama, siapapun presiden dan wakil presiden terpilih akan terikat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga program pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini tampaknya mau tak mau harus dilanjutkan. Apalagi 4 tahapan groundbreaking pembangunan telah dilakukan. Namun presiden terpilih harus bisa menarik investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk bisa menanamkan modalnya. Pembangunan IKN tak boleh asal-asalan dan harus berdampak positif bagi masyarakat serta tidak merusak lingkungan. Masyarakat kerap disajikan berita tentang kasus korupsi di media massa, seolah korupsi menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Pelakunya mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, pihak swasta, karyawan BUMN, TNI, Polri, hingga menteri. Di tahun 2023 saja, masyarakat dihebohkan dengan penangkapan sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Papua Lukas NMB, lantaran menerima suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Kemudian mantan Menkominfo sekaligus politisi Partai Nasdem Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi pembangunan BTS 4G. Lalu politisi Nasdem lainnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tersandung kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hingga Wamenkumham Edi Hirich yang juga diduga menerima gratifikasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia pun kini berada di skor 34 dari 100. Skor ini stagnan dari tahun 2022, artinya Indonesia masih merupakan negara yang korup. Cita-cita Indonesia emas 2045 tentu akan sulit digapai bila korupsi belum dapat diberantas. Presiden terpilih juga harus mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga penghasilan masyarakat bisa bertambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini rata-rata upah buruh di Indonesia 3,18 juta rupiah per bulan. Sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,3% dan harus diturunkan menjadi setidaknya 3%. Presiden terpilih juga harus bisa membantu para pelaku UMKM dengan memudahkan perizinan, memberi insentif atau modal dan pelatihan, sehingga karya, produk, dan pendapatannya bisa meningkat. Jumlah wirausaha pun bertambah. Kemiskinan masih menjadi masalah besar negeri ini, ditambah harga kebutuhan pokok yang terus meroket. Jumlah masyarakat yang bisa bersekolah dengan layak dan menikmati pendidikan tinggi pun belum banyak. Data Badan Pusat Statistik hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,9 juta orang. Meski pemerintah gencar membagikan beberapa jenis bantuan sosial, namun terkadang pembagiannya tidak tepat sasaran dan pendataannya tidak akurat. Lebih dari 20% anak Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh. Sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah turun menjadi 14% pada 2024. Stunting bukan hanya perkara tubuh pendek, tetapi berkaitan dengan kecerdasan anak di masa depan. Penyebabnya, banyak ibu hamil, bayi dan balita kekurangan nutrisi memadai di periode 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu, kurangnya edukasi yang benar terkait gizi dan pola asuh. Stunting
bisa dicegah jika anak-anak dan ibu hamil mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari, terutama protein hewani. Namun faktanya, banyak keluarga yang bahkan tak mampu membeli telur atau ikan. Di bidang kesehatan, masyarakat sudah menikmati layanan BPJS Kesehatan. Masyarakat miskin bisa berobat secara gratis, namun pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit perlu ditingkatkan. Peralatan medis juga harus ditambah. Selain itu, jumlah dokter spesialis masih terbatas, terutama di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, begitu banyak harapan masyarakat untuk calon presiden, mulai dari menjaga demokrasi sebaik mungkin, kesejahteraan guru, hingga dibukanya lapangan kerja. Siapapun nanti terpilih akan bisa menepati janjinya dan yang paling penting dia mementingkan rakyat lah. Kita harus bisa memajukan Indonesia. Semoga nanti siapapun yang terpilih bakal tetap menjaga demokrasi kita agar tetap berjalan sebaik mungkin. Mementingkan kepentingan rakyat tentunya, dan ya pokoknya bisa membuat Indonesia semakin maju. Ya semoga pertama itu kesejahteraan guru, semoga lebih sejahtera lagi karena dilihat dari guru sendiri apalagi honor kurang memadai. Itu yang kedua, rakyat yang masih menghadapi kemiskinan dari sembako dan yang lainnya semoga bisa disejahterakan lagi. Dan untuk disabilitas juga sarana dan prasarananya lebih diperbanyak lagi di seluruh Indonesia, jangan hanya di Jakarta saja. Ya, kami juga mewakili masyarakat kecil tentunya berharap dari dunia kerja yang sekarang ini terdengar juga bahwa sangat sulit untuk mencari pekerjaan dan di negara sendiri kami berharap bahwa nanti pemimpin yang terpilih bisa membantu.